Berdasarkan flyer memang jadwal dengan narasumber yang satu ini, yang sudah tidak asing juga seperti narasumber kemarin, yaitu Kang Bro Dr. Haji Udin Narsudin Esa SPNN Hum, insya Allah Prof ya Bang ya. Amin. Doain semoga Profnya segera luncur lah, biar notaris punya Profnya 2 kan gitu, ntar nambah lagi yang aktif, maksudnya kalau yang kemarin kan ada juga. Nah, kita sapa dulu ke narasumber kita. Assalamualaikum Kang Udin. Waalaikumsalam. Kang UN ya. UN. Kang UN, kalau sono Kang WH, ini Kang UN. Sehat Kang? Alhamdulillah. Oh iya, sebelum saya mulai, mau menyapa, mumpung di awal puasa, mau menyapa pemirsa dulu? Ya, di awal puasa ini saya mengucapkan mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan puasa kita dapat memberikan motivasi lebih jauh, gitu ya, terkait dengan makna puasa dan diterima oleh Allah lah puasanya. Amin. Kang Bro, berdasarkan judul nih, itu kan kita bicara mengenai menelisik kondisi carut marut Ikatan Notaris Indonesia yang sampai hari ini, ya kalau jujur dikatakan bertahun-tahun ya sudah berlarut-larut. Nah, kalau kita menelisik Kang Bro, kalau menurut kacamata Kang Bro seperti apa nih? Kondisi ini berawal dari apa sih sehingga terjadi seperti ini? Ya, sebetulnya sih kalau cerita tentang INI gitu ya, itu kan adalah perkumpulan kan gitu ya. Perkumpulan itu selalu pasti didasarkan oleh namanya anggaran dasar rumah tangga kan gitu ya. Betul. Nah, anggaran dasar rumah tangga itu sendiri sebetulnya adalah komitmen dari anggota kan gitu ya, dari katakanlah suatu organisasi, suatu perkumpulan itu sendiri gitu ya. ADART itu sebetulnya adalah perjanjian kan, perjanjian kita akan kemudian menjalankan roda organisasi ini, roda perkumpulan ini adalah seperti ini. Ini loh aturannya, regulasinya gitu ya. Hampir sama dengan negara kan. Negara itu juga kan didasarkan oleh apa? Didasarkan oleh konstitusi, ya. Undang-undang kan gitu ya. Nah, kita juga dalam konteks hukum secara umum gitu ya, termasuk misalkan hukum pidana, punya pasal 1 di mana ada yang disebut sebagai asas legalitas. Asas legalitas itu semua yang kemudian dipergunakan adalah hukum. Ya, kalau mau menjalankan sesuatu itu hukum. Nah, dalam konteks organisasi juga sama. Kita akan menjalankan apapun ya dasarnya adalah ADART, anggaran dasar anggaran rumah tangga. Nah, kalau dihubungkan dengan carut marut atau apapun namanya lah ya, gonjang-ganjing atau apa-apaan gitu ya. Pokoknya ada masalah. Iya, permasalahan lah ya. Sebetulnya adalah karena kemudian anggaran dasar rumah tangga tidak dijalankan dengan baik. Ya, jadi kalau kemudian dijalankan dengan baik, ya sebetulnya mungkin tidak ada masalah kan gitu ya. Sebetulnya kan pertama dari konteks berakhirnya pengurusan gitu ya. Masa bakti kan salah satunya. Kalau mau diperpanjang tidak ada masalah, tinggal dibuat PLT kan sebetulnya ya dengan jalur itu juga nggak masalah. Nah, kemudian juga selanjutnya dengan RP3YD gitu ya, dan seterusnya KLB itu kan sebetulnya sesuatu yang diatur gitu ya. Kalau semuanya itu dijalankan dengan baik, sebetulnya tidak ada persoalan. Ya, baik itu dari PP maupun dari pengurus-pengurus wilayah itu juga kan tentu harus didasarkan oleh itu sebetulnya ya. Kalau kita bicara sudut harusnya. Seharusnya. Ya, tapi kan sekarang sudah terlalu jauh kan gitu ya. Jadi memang sebetulnya kalau menurut saya jangan selalu berbalas pantun gitu ya, dari PP ini, dari penggil yang 24 kemudian 24 itu kemudian juga apa gitu ya. Itu tidak akan ada ujungnya, nggak akan ketemu ya kalau tidak sama-sama kemudian menahan diri kan gitu ya. Sebetulnya ya saya sudah sering kali menyampaikan bermusyawarah lah. Ya, dulu kan sudah ada rembuk nasional gitu ya, dan PP juga dari sisi PP juga mengatakan ya dengan rembuk nasional itu ya udah sudah 0-0 kan dia bilang. Kosong-kosong gitu ya. Nah, tapi kemudian kan lanjutnya dengan tidak sesuai, tidak terelakkan lah gitu ya.
pertentangan itu kemudian, apalagi udah masuk kementerian yang sebetulnya sudah terlalu terlalu jauh. Karena bagaimanapun, misalkan pasal 82 UJN gitu ya, saya selalu mengingatkan 82 UJN itu ayat 5-nya gitu ya, pasal 82 ayat 5-nya kan jelas akan dibuat permen kan. Walaupun di beberapa orang mengatakan 82 itu ayat 5 itu tidak mesti harus ada permen. Karena sudah sangat jelas bahwa kementerian itu adalah merupakan pembinaan gitu ya. Nah, kan bukan bahasanya itu jelas, yang selanjutnya akan diatur melalui. Persis, makanya itu tadi saya bilang, saya tentu mengkoreksi gitu ya. Jadi bukan berarti kemudian tidak ini ya. Tapi kan tentu pendapat itu juga harus didasarkan oleh aturan hukum. Oke. Ya, aturan hukum seperti apa? Kita kan punya yang disebut sebagai asas legalitas. Asas legalitas, oke. Asas legalitas itu ya kalau tidak diatur ya kemudian ya jangan dijadikan sebagai hukum kan. Orang dipidana misalkan gitu ya, dan kemudian hukum yang mengatur terkait dengan pidana itu tidak ada, ya tidak mungkin bisa kejadian. Ya, jadi asas legalitas itu kan tidak dimaknai hanya dalam konteks hukum pidana gitu ya. Tapi juga dimaknai dalam konteks bahwa suatu aturan itu baru bisa dijalankan kalau sudah diatur. Kalau ada aturannya wajib dijalankan. Kalau udah ada aturannya dijalankan. Kalau nggak ada ya apa yang dijalankan? Bagaimana tupoksi misalkan dalam konteks pembinaan kementerian itu sendiri ya. Terhadap organisasi, oke. Pelaksana itu gimana sih? Sebagai pengawas, sebagai pembina itu dalam konteks seperti apa? Itu tadi pentingnya ada permen sebetulnya. Jadi kalau sekarang kemudian sudah masuk ke ranah yang lebih jauh dalam konteks internal katakanlah organisasi, menurut saya memang ya terlalu jauh lah gitu ya. Ya artinya carut marut ini gitu ya, atau katakanlah kesimpang siuran ini tidak cukup hanya dilakukan dengan berbalas pantun gitu ya. Betul. Tapi bisa nggak sih notaris kan diangkat oleh Kumham, berarti harus patuh dong sama Kumham. Kan diangkat. Pertama kalau dalam konteks pelaksanaan jabatan gitu ya, kita SK-nya dari Kementerian Hukum dan HAM. Oke, tidak ada yang membantah itu, tidak terbantahkan. Dari semenjak zaman peraturan jabatan notaris juga ya. Ya dalam konteks pelaksanaan jabatan selalu kita itu diawasi, selalu kita itu dibina oleh yang namanya Kementerian Hukum dan HAM. Dalam pelaksanaan jabatan, makanya kan ada yang disebut sebagai Majelis Pengawas Notaris tingkat daerah, MPPN, Majelis Pengawas Notaris tingkat wilayah, tingkat pusat. Ada yang disebut sebagai Majelis Kehormatan Notaris tingkat wilayah dan pusat. Oke. Itu tupoksi jelas dalam konteks notaris menjalankan jabatan. Oh, lebih kepada pekerjaan. Iya, jabatannya, kewenangan jabatan ya. Nah, sekarang ini kan kita bicara dalam konteks organisasi dong.